Pergi sana Kira. Kamu cuma beban keluarga. Dari kecil sampai sekarang yang kamu bawa cuma masalah. Malam itu hujan deras ketika aku berdiri di depan pintu rumahku sendiri. Dan ibuku menatapku seolah aku orang asing. Pergi saja, kamu cuma beban keluarga. Dari kecil sampai sekarang, yang kamu bawa cuma masalah. Ayah bahkan tidak membelaku. Ia membuka pintu lebar-lebar dan berkata dingin, "Kalau hidupmu menyusahkan kami, lebih baik kamu tidak tinggal di sini." Dengan satu tas kecil di tangan, aku diusir keluar malam itu juga. Mereka yakin aku akan gagal. Yakin aku akan kembali memohon. Tapi bertahun-tahun kemudian, orang-orang yang dulu mengusirku justru duduk di ruang tunggu kantorku, menunggu satu hal yang dulu mereka anggap tak mungkin, tanda tanganku. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi cerita inspiratif, kisah kehidupan nyata, perjuangan dari diremehkan hingga sukses, serta cerita penuh makna yang bisa memberi motivasi untuk kita semua. Setiap kisah di channel ini diharapkan bisa menjadi pengingat bahwa keadaan bisa berubah jika kita terus berusaha. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita di sini. Tulis juga di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Saya senang sekali membaca dan mengetahui dari mana saja penonton channel ini berasal. Dan jangan lupa, channel ini akan update cerita baru setiap hari pukul 11 siang, jadi pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Reina. Jika ada satu kata yang paling sering kudengar sejak kecil di rumah itu, kata itu adalah beban. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku Ardi selalu disebut kebanggaan keluarga. Nilainya bagus, pekerjaannya mapan, dan setiap cerita tentangnya selalu diakhiri dengan pujian. "Lihat kakakmu itu, Reina. Dia tahu bagaimana membuat orang tua bangga," kata ibu suatu malam di meja makan. Aku hanya diam, menunduk menatap piring nasi yang hampir tak kusentuh. Adikku, Nisa, adalah anak kesayangan ibu. Apapun yang ia minta selalu dituruti. Jika ia menangis sedikit saja, ibu langsung panik. Sedangkan aku selalu menjadi orang yang paling mudah disalahkan. Suatu sore, listrik rumah tiba-tiba mati karena token habis. Ibu keluar dari dapur dengan wajah kesal. "Reina, kamu lagi yang lupa isi listrik ya?" Aku yang sedang menyapu ruang tamu terkejut. "Aku tidak tahu, Bu. Biasanya ayah yang..." Belum selesai aku bicara, ibu langsung memotong. "Alasan lagi, dari dulu kamu itu tidak pernah bisa diandalkan." Ayah yang sedang duduk di kursi bambu di teras ikut menimpali tanpa melihat ke arahku. "Makanya kalau di rumah jangan cuma numpang makan, harusnya kamu juga tanggung jawab." Kata-kata itu terasa seperti duri yang menancap pelan di dadaku. Padahal selama ini aku sudah bekerja paruh waktu di sebuah toko kecil setelah pulang sekolah. Uangnya tidak banyak, tapi hampir semuanya kuberikan ke ibu. Namun entah kenapa, di mata mereka aku tetap saja tidak pernah cukup. Malam lain saat kakakku pulang membawa kabar kenaikan jabatan, rumah langsung ramai dengan pujian. "Ardi memang luar biasa," kata ayah bangga. Ibu menepuk bahu kakakku sambil tersenyum lebar. "Kamu benar-benar kebanggaan keluarga." Aku yang sedang mencuci piring di dapur bisa mendengar semuanya. Tiba-tiba ibu menoleh ke arahku. "Reina?" "Iya, Bu." "Belajar yang benar, jangan cuma bikin malu keluarga." Aku terdiam. Tanganku masih memegang piring yang basah. Untuk sesaat, aku ingin bertanya satu hal yang selama ini selalu kupendam. Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa apapun yang kulakukan selalu salah di mata mereka? Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Sebagai gantinya, aku hanya berkata pelan, "Iya, Bu." Malam itu aku kembali ke kamar kecilku.
Kamar paling sempit di rumah itu. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap langit-langit yang retak. Dalam hati aku berbisik pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan kalau aku bukan beban. Aku belum tahu bagaimana caranya. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan selamanya seperti ini. Malam itu seharusnya menjadi malam yang bahagia. Rumah kami sedang merayakan ulang tahun ayah. Meja makan penuh dengan makanan sederhana, dan beberapa kerabat datang untuk berkumpul. Namun, aku pulang terlambat. Hujan turun deras sepanjang perjalanan pulang dari tempat kerjaku di toko kecil dekat pasar. Jalanan macet, dan aku harus menunggu lama karena angkot yang kutumpangi mogok di tengah jalan. Ketika akhirnya aku sampai di rumah, suasana sudah berubah. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi suara obrolan terdengar tegang. Aku membuka pintu perlahan. "Ibu, aku pulang." Semua mata langsung menoleh ke arahku. Ibu berdiri dengan wajah yang sulit dijelaskan, antara marah dan malu. "Kamu baru pulang sekarang?" Suaranya tajam. Aku mengangguk pelan. "Maaf Bu, di jalan tadi." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ibu sudah memotong dengan nada tinggi. "Selalu saja alasan. Kamu tahu tidak hari ini ulang tahun ayahmu?" Aku menatap ayah yang duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya datar, tapi sorot matanya dingin. "Aku tahu, Bu. Makanya aku tetap pulang meskipun..." "Kalau tahu, harusnya kamu pulang lebih cepat," bentak ibu. Beberapa kerabat yang masih berada di ruang tamu mulai saling berpandangan. Aku merasa pipiku panas karena malu. "Aku sudah berusaha, Bu, tapi angkotnya..." "Sudah," ibu bentak lagi. Ia menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. "Sejak dulu kamu ini cuma bikin malu keluarga." Suasana menjadi sunyi. Aku menatap ibu dengan bingung. "Aku cuma pulang terlambat." "Bukan cuma itu," suara ibu semakin keras. "Dari kecil sampai sekarang, kamu tidak pernah membawa kebanggaan. Yang kamu bawa cuma masalah." Dadaku terasa sesak. Aku menoleh ke arah ayah, berharap ia akan menenangkan keadaan. Namun ayah malah berdiri perlahan. Ia berjalan mendekat dengan wajah serius. "Kalau kamu merasa hidup di rumah ini terlalu berat," katanya dingin. Ia membuka pintu rumah lebar-lebar. "Pergi saja." Aku terdiam. "Ya," suaraku hampir tidak terdengar. Ayah menunjuk keluar rumah yang gelap dan basah oleh hujan. "Pergi dari rumah ini." Kerabat-kerabat yang tadi duduk langsung terdiam kaku. Ibu menyilangkan tangan di dada. "Kamu sudah cukup menyusahkan kami." Tanganku gemetar. "Kemana aku harus pergi?" Ayah menjawab tanpa ragu. "Itu bukan urusan kami lagi." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam hatiku. Aku berdiri di sana beberapa detik, tidak percaya apa yang sedang terjadi. Lalu perlahan aku berjalan ke kamar. Tidak ada yang menghentikanku. Aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Tanganku bergetar saat menutup resleting. Ketika aku kembali ke ruang tamu, semua orang masih ada di sana. Tidak ada yang berbicara. Aku menatap ayah dan ibu untuk terakhir kalinya. "Baik," kataku pelan. Aku melangkah keluar rumah. Begitu kakiku melewati pintu, ayah langsung menutupnya dengan keras. Suara pintu itu bergema di tengah hujan malam. Aku berdiri di depan rumahku sendiri, dengan satu tas kecil di tangan. Air hujan membasahi wajahku. Entah mana yang lebih dingin, hujan malam itu atau kenyataan bahwa keluargaku sendiri baru saja mengusirku. Malam setelah aku diusir dari rumah, hujan belum juga berhenti. Aku masih berdiri di depan gerbang rumah itu beberapa menit, berharap pintu akan terbuka kembali. Mungkin ibu akan memanggilku. Mungkin ayah akan berubah pikiran. Tapi rumah itu tetap sunyi. Lampunya masih menyala, namun tidak ada yang datang. Akhirnya aku menarik napas panjang dan melangkah pergi. Tas kecil di pundakku terasa semakin berat, meskipun isinya hanya beberapa pakaian. Aku berjalan tanpa tujuan di tengah jalan yang basah. Hujan menetes dari rambutku, dan dingin mulai merayap sampai ke tulang.
Kemana aku harus pergi? Gumamku pelan. Aku mencoba menghubungi satu-satunya teman yang cukup dekat denganku, Rika. Tanganku gemetar ketika menekan nomor di ponsel. Beberapa detik kemudian, suara Rika terdengar di seberang. "Raina, kok malam-malam telepon?" Aku menelan ludah. "Rika, aku boleh numpang sebentar?" "Kenapa? Kamu baik-baik saja?" Aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. "Aku diusir dari rumah." Di seberang sana, Rika langsung terdiam. "Hah? Maksudmu apa?" "Ayah menyuruhku pergi." Suara Rika berubah panik. "Kamu sekarang di mana?" "Masih di jalan dekat rumah." "Jangan kemana-mana, tunggu di sana, aku datang." Sekitar 20 menit kemudian, Rika datang dengan motor kecilnya. Begitu melihatku berdiri di bawah lampu jalan yang redup, wajahnya langsung berubah sedih. "Ya ampun, Raina." Ia memelukku erat. "Kamu benar-benar diusir?" Aku mengangguk pelan. Rika menatap tas kecil di tanganku. "Cuma bawa itu?" "Iya." Ia menghela napas panjang. "Ayo, ikut aku dulu. Kamu bisa tidur di tempatku malam ini." Malam itu aku tidur di lantai kamar kecil milik Rika. Namun aku tahu, aku tidak bisa terus merepotkannya. Beberapa hari kemudian aku mulai mencari pekerjaan apa saja. Aku bekerja sebagai kasir di warung kecil pada pagi hari. Sore hari aku membantu membersihkan toko pakaian. Kadang malam aku membantu seorang penjual online membalas pesan pelanggan. Hidupku berubah menjadi rangkaian hari yang melelahkan. Suatu malam saat aku duduk sendirian di halte setelah pulang kerja, seorang pria tua yang menjual kopi keliling menghampiriku. "Kamu kelihatan sangat capek, Nak." Aku tersenyum kecil. "Lumayan, Pak." Ia menuangkan secangkir kopi kecil dan menyerahkannya kepadaku. "Ini minum saja." Aku terkejut. "Pak, saya belum bayar." Pria itu tertawa kecil. "Tidak apa-apa, anggap saja hadiah." Aku menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak." Ia duduk di kursi halte di sebelahku. "Kamu masih muda, hidup memang kadang keras." Aku menatap kopi hangat di tanganku. Kadang saya merasa seperti tidak punya tempat untuk pulang. Pria itu menatapku sebentar lalu berkata pelan, "Kalau begitu, buatlah tempatmu sendiri." Aku terdiam. "Jangan tunggu orang lain memberi tempat untukmu. Bangun sendiri." Kata-kata sederhana itu entah kenapa terasa sangat kuat. Malam itu ketika aku berjalan pulang ke kamar kos kecil yang baru bisa kusewa dengan sisa tabunganku, aku berdiri di depan cermin yang retak. Wajahku terlihat lelah. Mataku sembab. Namun untuk pertama kalinya sejak aku diusir, aku berbicara pada diriku sendiri. Aku bukan beban. Aku menggenggam tangan. Aku hanya belum menemukan jalanku. Dan suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Hari-hariku terus berjalan dalam rutinitas yang melelahkan. Bangun pagi, bekerja di warung, membantu toko pakaian, lalu malam hari membalas pesan pelanggan untuk toko online. Tubuhku sering terasa seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti. Namun aku tahu satu hal, aku tidak boleh berhenti. Suatu pagi, saat sedang menempel pengumuman promo di etalase toko pakaian tempatku bekerja, pemilik toko memanggilku. "Raina?" "Iya, Bu." "Kalau kamu mau kerja yang lebih stabil, coba lihat ini." Ia menyerahkan selembar kertas kecil. Itu adalah iklan lowongan kerja. Asisten administrasi di sebuah perusahaan konstruksi. Aku membaca cepat. "Bu, saya tidak punya pengalaman di kantor." Pemilik toko itu tersenyum. Kadang yang dicari bukan pengalaman, tapi orang yang mau belajar. Kata-kata itu membuatku berpikir sepanjang malam. Akhirnya keesokan harinya, aku datang ke alamat perusahaan itu. Gedungnya tidak terlalu besar, tapi terlihat sibuk. Aku duduk di ruang tunggu dengan tangan yang dingin. Seorang pria paruh baya keluar dari ruangannya. "Raina?" "Iya, Pak. Saya Pak Surya, silahkan masuk." Di dalam ruangan,
Pak Surya melihat berkas lamaran kerjaku cukup lama. "Kamu belum pernah bekerja di kantor?" "Belum, Pak." "Lalu kenapa kamu melamar pekerjaan ini?" Aku menatapnya dengan jujur. "Karena saya ingin belajar." Pak Surya mengangkat alis. "Belajar apa?" "Semua yang bisa saya pelajari." Ia menatapku beberapa detik, lalu tertawa kecil. Jawaban yang menarik. Setelah beberapa pertanyaan lagi, ia menutup map lamaran. "Baiklah, kamu mulai minggu depan." Aku hampir tidak percaya. "Benarkah, Pak?" "Pekerjaanmu sederhana," lanjutnya. "Mengarsip dokumen, menjawab telepon, dan membantu administrasi proyek." Aku mengangguk cepat. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Hari-hari pertamaku di perusahaan itu terasa asing. Meja-meja penuh blueprint proyek. Orang-orang sibuk berbicara tentang pembangunan gedung, perhitungan biaya, dan kontrak. Awalnya aku hanya mengarsipkan dokumen. Namun lama-kelamaan, aku mulai memperhatikan sesuatu. Seringkali para staf kebingungan mencari dokumen lama. "File proyek ini di mana ya?" tanya seorang staf suatu hari. "Aduh, hilang lagi." Aku yang sedang menyusun arsip langsung berkata pelan. "Mungkin di map biru, Pak, proyek tahun lalu." Staf itu membuka map yang kumaksud. Matanya langsung melebar. "Loh, benar?" Sejak saat itu, aku mulai lebih sering membantu. Suatu malam ketika hampir semua orang pulang, aku masih duduk membaca dokumen proyek lama. Pak Surya lewat dan berhenti di depan mejaku. "Kamu belum pulang?" Aku tersenyum canggung. "Saya cuma ingin memahami bagaimana proyek ini berjalan." Ia mengambil satu dokumen dari mejaku. "Kamu membaca ini?" "Iya, Pak." "Kenapa?" "Karena saya ingin tahu bagaimana sebuah proyek bisa berhasil atau gagal." Pak Surya menatapku lama, lalu ia berkata pelan, "Tidak banyak orang di kantor ini yang mau belajar seperti itu." Aku menunduk. Saya hanya tidak ingin selamanya berada di tempat yang sama. Pak Surya tersenyum kecil. "Kalau begitu, teruslah belajar." Aku tidak tahu saat itu, tapi keputusan kecil untuk terus belajar malam itu akan menjadi langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidupku. 3 tahun berlalu sejak aku mulai bekerja di perusahaan konstruksi itu. Awalnya aku hanya seorang asisten administrasi yang duduk di belakang meja, mengarsipkan dokumen dan menjawab telepon. Namun perlahan, semuanya berubah. Setiap hari aku belajar sesuatu yang baru, tentang bagaimana sebuah proyek direncanakan, bagaimana menghitung biaya pembangunan, bagaimana memilih lokasi yang tepat untuk sebuah properti, dan yang paling penting, bagaimana membaca peluang. Suatu sore aku masih berada di kantor ketika Pak Surya menghampiriku. Ia melihat layar laptopku yang penuh dengan data. "Kamu sedang apa, Raina?" Aku sedikit gugup. "Saya sedang melihat harga tanah di pinggir kota, Pak." Pak Surya mengangkat alis. "Kenapa kamu tertarik dengan tanah?" Aku menarik nafas sebelum menjawab. "Karena kota terus berkembang. Tanah yang sekarang terlihat tidak bernilai bisa menjadi sangat mahal beberapa tahun lagi." Pak Surya menatapku cukup lama. "Kamu memikirkan investasi?" Aku mengangguk pelan. "Tapi saya tidak punya banyak uang." Ia tersenyum kecil. "Semua orang memulai dari sedikit." Malam itu setelah pulang kerja, aku duduk di kamar kos kecilku dengan sebuah brosur tanah di tangan. Lokasinya jauh dari pusat kota. Sebagian orang bahkan menyebut daerah itu terlalu sepi untuk dijadikan apapun. Harga tanahnya memang murah, tapi tetap saja, bagi seseorang sepertiku, jumlahnya terasa sangat besar. Aku menatap angka itu lama. Dalam kepalaku, dua suara saling bertentangan. Ini terlalu berisiko. Ini kesempatanmu. Aku mengambil ponsel dan menghubungi agen tanah yang nomornya tertera di brosur. "Selamat malam, Pak. Saya Raina." "Ya, ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin melihat tanah yang diiklankan itu." "Yang di pinggir kota?" "Iya." Agen itu terdengar sedikit ragu. "Banyak orang sudah lihat, tapi belum ada yang membeli." "Kenapa?"
karena lokasinya dianggap terlalu jauh. Aku terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Saya tetap ingin melihatnya." Keesokan harinya aku berdiri di tengah tanah kosong itu. Angin bertiup pelan. Di sekitar hanya ada beberapa rumah sederhana dan jalan kecil yang belum diaspal sempurna. Agen tanah berdiri di sampingku. Sejujurnya banyak orang bilang tempat ini tidak akan berkembang. Aku memandang sekeliling. Di kejauhan aku melihat proyek pembangunan jalan baru. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalaku. "Pak, jalan itu baru dibangun ya?" "Iya, rencananya akan menjadi jalur utama menuju kota." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap tanah di depanku lagi. Bayangan tentang rumah-rumah kecil mulai muncul di pikiranku. Aku menelan ludah. "Pak, iya, saya akan membeli tanah ini." Agen itu terlihat terkejut. "Benarkah?" Aku mengangguk. Walaupun sebenarnya tanganku gemetar. Sebagian besar tabunganku akan habis untuk tanah itu. Malam itu aku kembali ke kamar kos dengan perasaan campur aduk. Takut, cemas, tapi juga penuh harapan. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamarku. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, bisikku pada diriku sendiri. Tapi kalau aku tidak pernah berani mengambil langkah besar, hidupku tidak akan pernah berubah. Beberapa bulan kemudian, aku memulai proyek kecil pertamaku, membangun satu rumah sederhana di atas tanah itu. Seorang tukang bangunan menatapku ragu saat aku menjelaskan rencanaku. "Kamu yakin bisa menjalankan proyek ini?" Aku menyeringan kecil. "Belum tentu." "Lalu, kenapa tetap mencoba?" Aku menatap rumah yang masih berupa rangka kayu itu. Karena ini adalah langkah pertamaku. Aku tidak tahu saat itu, tapi rumah kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Tahun-tahun berlalu lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Rumah kecil pertama yang kubangun akhirnya terjual. Lalu aku membangun 2 rumah lagi. Kemudian 5. Proyek kecilku perlahan berubah menjadi sebuah usaha yang serius. Aku mendirikan perusahaan kontraktor kecil dengan beberapa pekerja tetap. Awalnya hanya orang-orang yang berani mencoba. Tukang bangunan yang dulu meragukanku kini justru menjadi mandor kepercayaanku. "Bu Raina, fondasi rumah nomor 3 sudah selesai," lapor Pak Darto suatu pagi di lokasi proyek. Aku menatap bangunan yang mulai berdiri tegak itu. "Bagus, Pak. Pastikan kualitasnya tetap yang terbaik." Pak Darto tersenyum bangga. "Tenang saja, Bu. Sekarang kita sudah dikenal orang." Aku tidak pernah menyangka kalimat itu akan benar-benar terjadi. Beberapa tahun kemudian, perusahaan kecilku berkembang menjadi pengembang perumahan sederhana yang cukup dikenal di kota. Kami mulai membeli lahan lebih besar, membangun puluhan rumah sekaligus. Hari-hariku kini dihabiskan di kantor yang jauh berbeda dari kamar kos sempit yang dulu pernah kutempati. Suatu pagi aku sedang memeriksa laporan proyek, ketika sekretarisku, Dina, mengetuk pintu. "Permisi, Bu." "Masuk." Dina terlihat sedikit bingung. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan Ibu." Aku tidak mengalihkan pandangan dari laptopku. "Sudah ada janji?" "Tidak." "Kalau begitu, minta mereka membuat janji dulu." Dina ragu-ragu. "Mereka bilang ini sangat penting." Aku menghela nafas. "Baiklah, siapa mereka?" Dina terdiam sejenak sebelum menjawab. "Katanya keluarga Ibu." Tanganku langsung berhenti mengetik. "Keluarga?" "Iya, Bu." Jantungku berdetak lebih cepat. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada kabar dari mereka. Aku menatap Dina. "Siapa saja?" Dina menjawab pelan. "Ayah, Ibu, dan seorang pria yang katanya kakak Ibu." Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Bayangan masa lalu langsung muncul di pikiranku. Pintu yang dibanting, hujan malam, dan kata-kata yang dulu menghancurkan hatiku. "Pergi dari rumah ini."
Aku menarik nafas panjang. Mereka di mana sekarang? Di ruang tunggu. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Langkah kakiku terasa aneh ketika berjalan menuju ruang tamu kantor. Ketika pintu ruang tunggu terbuka, aku langsung melihat mereka. Ayah duduk di kursi dengan punggung sedikit membungkuk. Rambutnya kini hampir seluruhnya putih. Ibu duduk di sampingnya dengan wajah yang jauh lebih tua dari yang kuingat. Dan kakakku, Ardi. Orang yang dulu selalu menjadi kebanggaan keluarga. Kini ia terlihat sangat berbeda. Wajahnya lelah, bahkan sedikit putus asa. Mereka semua berdiri ketika melihatku. Tidak ada yang langsung berbicara. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. Akhirnya ibu membuka suara dengan nada pelan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Raina, aku berdiri di depan mereka. Bertahun-tahun yang lalu aku keluar dari rumah mereka dengan satu tas kecil. Sekarang, mereka datang ke kantorku. Ayah menunduk sebelum berkata dengan suara berat. Kami datang untuk meminta bantuanmu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terasa semakin sunyi. Ruangan itu terasa lebih sempit dari biasanya. Aku duduk di kursi kerjaku, sementara ayah, ibu, dan kakakku duduk di sofa di depan meja. Tidak ada yang langsung berbicara. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan di sudut ruangan. Aku memandang mereka satu persatu. Bertahun-tahun lalu, aku berdiri di depan mereka dengan pakaian basah oleh hujan. Sekarang, keadaan kami terbalik. Akhirnya, aku membuka suara. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah menghela napas panjang sebelum menjawab. Perusahaan tempat Ardi bekerja bangkrut. Aku menoleh ke arah kakakku. Ardi yang dulu selalu terlihat percaya diri, kini menundukkan kepala. Semua proyek berhenti, lanjut ayah pelan. Banyak karyawan diberhentikan. Ardi akhirnya berbicara dengan suara serak. Aku salah mengambil keputusan investasi. Dan sekarang kami punya banyak hutang. Aku tetap diam, membiarkan mereka melanjutkan. Ibu memegang tasnya erat-erat. Kami sudah mencoba menjual beberapa barang, tapi itu tidak cukup. Ayah lalu mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Kami datang karena ini. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen tanah. Aku langsung mengenali alamatnya. Itu tanah lama milik keluarga kami. Satu-satunya aset besar yang mereka miliki. Aku mengangkat pandanganku. Apa hubungannya dengan saya? Ardi menatapku dengan wajah yang sulit dijelaskan. Perusahaanmu sedang membeli tanah di daerah itu. Aku kembali melihat dokumen di tanganku. Benar. Beberapa minggu lalu, tim pengembanganku memang merencanakan membeli lahan di wilayah tersebut untuk proyek perumahan baru. Aku perlahan mengerti. Jika tanah itu terjual, hutang keluarga mereka bisa dilunasi. Jika tidak, mereka bisa kehilangan segalanya. Ibu menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kami tidak punya pilihan lain, Raina. Ayah yang sejak tadi diam akhirnya berkata dengan suara berat. Kami tahu, setelah semua yang terjadi, kami tidak pantas meminta apa-apa darimu. Kalimat itu membuat dadaku terasa aneh. Ia melanjutkan dengan pelan. Tapi hanya kamu yang bisa membantu sekarang. Ardi menatap meja sebelum berkata lirih. Aku tahu, aku dulu tidak pernah membelamu. Ia menelan ludah. Bahkan ketika ayah mengusirmu malam itu, aku hanya diam. Ruangan kembali sunyi. Di atas mejaku tergeletak dokumen kontrak pembelian tanah. Jika aku menandatangani kontrak itu, uang perusahaan akan langsung ditransfer kepada mereka. Masalah hutang mereka selesai. Namun jika aku menolak, tanah itu bisa disita oleh bank. Ayah memandangku dengan mata penuh harap. Kami hanya meminta satu hal. Ia menunjuk dokumen di meja. Tanda tanganmu. Tanganku perlahan menyentuh pulpen yang ada di samping map. Aku teringat semua kenangan lama. Semua hinaan.
semua malam sulit yang pernah kulalui sendirian. Aku memandang mereka lagi. Orang-orang yang dulu menyebutku beban, kini duduk di depanku, menunggu satu keputusan yang hanya bisa kubuat. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara napas kami sendiri terdengar jelas. Dan di tanganku, ada pulpen yang bisa menentukan masa depan mereka. Pulpen itu terasa berat di tanganku. Ayah, ibu, dan Ardi duduk diam di depanku. Tidak ada yang berani berbicara. Seolah-olah satu kata saja bisa memecahkan ketegangan yang memenuhi ruangan itu. Aku menatap dokumen di meja. Kontrak pembelian tanah. Jika aku menandatangani kontrak itu sekarang, masalah mereka selesai. Hutang mereka bisa dibayar. Namun di sisi lain, ada bagian dalam diriku yang masih mengingat semuanya. Malam hujan itu, pintu yang dibanting, dan kalimat yang dulu terasa seperti hukuman. Pergi dari rumah ini. Aku menutup map perlahan. Ayah langsung mengangkat wajahnya. Raina? Suaranya pelan. Aku berdiri dari kursi dan berjalan ke jendela besar di belakang meja. Dari sana terlihat deretan rumah yang dibangun oleh perusahaanku. Rumah-rumah yang dulu hanya ada dalam bayanganku. Ardi akhirnya berbicara. Aku tahu, kamu punya alasan untuk menolak. Suara kakakku terdengar berat. Aku juga tahu, kami pantas mendapatkannya. Aku masih menatap keluar jendela. Aku tidak datang ke sini untuk membela diri. Lanjutnya pelan. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Ruangan itu kembali sunyi. Ibu tiba-tiba berkata dengan suara bergetar. Sejak kamu pergi, rumah itu terasa berbeda. Aku memejamkan mata sejenak. Banyak hal yang kami sesali. Lanjut ibu. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Aku akhirnya berbalik menghadap mereka. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ada di wajah mereka. Penyesalan. Ayah menundukkan kepala sebelum berkata pelan. Ayah salah. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata itu. Ayah melanjutkan dengan suara berat. Ayah terlalu keras padamu. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Padahal, kamu hanya ingin dihargai. Tanganku mengepal pelan. Aku kembali duduk di kursiku. Pulpen itu masih ada di meja. Aku membuka kembali map berisi kontrak tersebut. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya aku berbicara. Aku bisa menandatangani dokumen ini. Ibu langsung mengangkat wajahnya dengan harapan. Benarkah, Raina? Aku mengangguk. Tapi kemudian menutup map itu lagi. Tapi bukan sebagai pembelian tanah. Mereka semua terlihat bingung. Aku mengambil satu dokumen lain dari laci mejaku dan meletakkannya di atas meja. Ardi membaca judul dokumen itu perlahan. Perjanjian kerjasama. Aku menatap mereka satu persatu. Tanah itu tidak akan dijual. Ayah terkejut. Lalu bagaimana dengan hutang kami? Aku menjelaskan dengan tenang. Kita akan membangun proyek perumahan di atas tanah itu. Ardi mengerutkan kening. Kita? Aku mengangguk. Tanahnya tetap milik keluarga. Perusahaanku akan membangun dan mengelola proyeknya. Ibu memandangku dengan bingung. Kenapa kamu melakukan ini? Setelah semua yang kami lakukan. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Karena aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Ruangan itu kembali sunyi. Aku melanjutkan dengan pelan. Tapi ada satu syarat. Ayah langsung berkata, apapun itu. Aku menatap mereka dengan serius. Mulai sekarang, tidak ada lagi kata beban di keluarga ini. Ardi menunduk dalam-dalam. Aku berjanji. Ayah perlahan mengangguk. Kami semua berjanji. Aku akhirnya menandatangani dokumen kerjasama itu. Pulpen itu menyentuh kertas dengan satu garis tanda tangan. Dan pada saat itu juga, bukan hanya masa depan mereka yang berubah.
tapi juga masa lalu yang selama ini terasa begitu berat di hatiku.